Langit Panama sore itu tak menjanjikan bahaya. Dua gadis muda asal Belanda, Chris Kremers dan Lisanne Froon, melangkah ringan menapaki jalur La Pianista yang tampak hijau dan damai, dengan semangat petualang yang membara. Namun siapa sangka, perjalanan itu justru menjadi jejak terakhir mereka. Hanya dalam hitungan jam, keduanya lenyap tanpa jejak. Mengenaskannya, saat mereka ditemukan kembali, yang tersisa hanyalah tulang belulang dan serangkaian foto janggal yang tertinggal di kamera digital. Semua bermula pada Maret 2014. Saat itu, Chris Kremers dan Lisanne Froon, dua sahabat yang baru saja meraih gelar sarjana, memutuskan untuk berlibur di tanah Panama. Tak sekadar berlibur, mereka bahkan berniat untuk belajar bahasa Spanyol dan menjadi guru relawan bagi anak-anak sekitar. 15 Maret 2014, mereka terbang dari Amsterdam ke Panama dan menginap di kawasan Bocas del Toro. 2 minggu berada di sana, keduanya pun pindah ke kota kecil bernama Boquete. Pada 1 April 2014, sepasang sahabat itu memutuskan untuk mendaki jalur La Pianista yang berada tak jauh dari tempat mereka menginap. Dalam pendakian itu, mereka juga mengajak Azul, anjing kepunyaan pemilik penginapan, Miriam Guerra. Laporan menyebut, Chris dan Lisanne berangkat dengan pakaian sederhana, hanya tank top dan celana pendek. Ransel yang mereka bawa pun hanya berisi paspor, sebotol air, sejumlah uang, kamera digital, dan ponsel. Awalnya, pendakian ini memang ditujukan untuk perjalanan santai, sebuah eksplorasi kecil di tanah Panama yang eksotis. Namun, siapa sangka, pendakian itu justru menjadi awal dari teka-teki maut yang hingga kini belum benar-benar terpecahkan. Beberapa jam setelah itu, Azul, anjing sang pemilik penginapan, kembali sendirian. Di titik itulah, Miriam Guerra menyadari sesuatu mungkin telah terjadi pada kedua tamunya. 3 hari berlalu tanpa kabar, pencarian besar-besaran pun mulai dilakukan. Helikopter, anjing pelacak, polisi, hingga relawan lokal diterjunkan. Tak tanggung-tanggung, bahkan orang tua Chris dan Lisanne pun terbang langsung dari Belanda, membawa serta tim investigasi khusus demi melacak keberadaan dua gadis muda tersebut. Namun, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, jejak keduanya tetap tak ditemukan. Seolah kedua gadis malang itu lenyap begitu saja ditelan rimbunnya hutan Panama hingga tak bersisa. Hingga akhirnya, pada Juni 2014, seorang warga Ngobe, suku asli setempat, menemukan ransel kedua gadis tersebut di tepi Sungai Culebra, sekitar 17 km dari jalur pendakian awal. Yang membuat bulu kuduk berdiri, ransel itu ditemukan di dekat desa Alta Romero, sebuah desa terpencil yang sulit dijangkau dengan berjalan kaki. Kalau begitu, bagaimana mungkin ransel itu bisa berada di sana? Siapa yang meletakkannya? Apakah mungkin kedua gadis itu sempat berada di lokasi terpencil itu? Kondisi ransel yang diasumsikan sudah berminggu-minggu di alam liar pun masih dalam keadaan baik. Tak ada tanda-tanda hanyut terbawa aliran sungai. Padahal, selama beberapa minggu terakhir, wilayah itu sempat diguyur hujan lebat. Kecurigaan pun kian memuncak. Apa sebenarnya ransel itu baru diletakkan di sana? Tapi, oleh siapa? Apakah ini sebuah petunjuk atau justru jebakan? Di hari yang sama, tak jauh dari lokasi tersebut, ditemukan pula celana pendek milik Chris.
Warga setempat menyebut celana itu terlipat rapi dengan resleting tertutup dan diletakkan di atas batu. Penemuan itu pun makin memperkuat dugaan jika benda-benda tersebut memang sengaja diletakkan di lokasi penemuan. Ketika polisi memeriksa ponsel mereka, catatan panggilan menunjukkan Chris dan Lisanne sempat mencoba menghubungi nomor darurat Belanda pada 1 April 2014 pukul 16.39, tepat di hari mereka menghilang. Namun, tidak ada satupun yang tersambung. Anehnya, ditemukan pula 77 kali upaya membuka kunci ponsel Chris dengan PIN yang salah pada 7 dan 10 April, beberapa hari setelah mereka menghilang. Namun, kejutan sebenarnya tersimpan rapi di kamera digital Lisanne. Di kamera tersebut, terdapat 90 foto yang dibidik pada 8 April 2014, dini hari. Foto-foto itu diambil di tengah kegelapan total. Beberapa foto diambil dengan jeda beberapa detik, sementara yang lain berjarak hingga 15 menit. Sejumlah ahli menyebut foto-foto itu kemungkinan diambil tanpa tekanan. Apakah mereka berusaha meninggalkan jejak, memberi sinyal, atau menjadikan cahaya flash dalam kamera tersebut sebagai lampu senter? Analisis menunjukkan foto-foto itu kebanyakan diambil di bawah dedaunan lebat di lokasi tersembunyi. Apa itu artinya? Mereka sempat bersembunyi dan tidak ingin ditemukan oleh siapapun. Yang lebih membingungkan, penyidik mendapati ada satu file foto yang hilang. Nomor file yang tidak urut membuat para ahli menyimpulkan jika foto itu memang sengaja dihapus, bukan melalui kamera, melainkan perangkat perantara lain. Sayangnya, hingga kini para ahli masih belum berhasil mengembalikan foto tersebut yang diduga merupakan bukti kuat yang dapat mengungkap misteri kematian dua gadis tersebut. Sebenarnya, apa yang terabadikan dalam foto tersebut hingga seseorang merasa perlu untuk menghapusnya? Apakah itu bukti kejahatan atau justru rahasia yang tidak ingin diketahui publik? Seakan belum cukup, seorang pemandu lokal dipandu 6 orang asli Ngobe melaporkan penemuan sisa-sisa tulang manusia masih di sekitar lokasi yang sama. Menurut laporan, tulang telapak kaki Lisanne ditemukan di dalam sepatu bootnya. Anehnya, hasil forensik menyatakan bahwa potongan telapak kaki itu bersih, tanpa darah, tanpa luka, gigitan, atau cakaran hewan buas. Seakan-akan, telapak kaki itu memang sengaja dipotong. Sedikitnya ada 33 tulang manusia yang ditemukan terpencar puluhan hingga ratusan meter di sepanjang sungai. Hasil tes DNA menunjukkan tulang-tulang itu memang terbukti milik Chris dan Lisanne. Namun anehnya, di antara tulang-tulang itu ditemukan pula tulang milik 3 orang yang berbeda. Sebenarnya, siapa lagi yang ada di sana? Para ahli juga menemukan kejanggalan pada tulang-tulang ini. Tulang Lisanne masih memiliki sum-sum yang segar, sedangkan tulang Chris telah diputihkan sempurna, seolah direndam bahan kimia. Para ahli menduga, kemungkinan tulang Chris telah dimanipulasi oleh seseorang. Tapi, jika benar begitu, siapa yang mampu melakukan praktik ini di hutan belantara Panama? Kejanggalan demi kejanggalan yang ditemukan membuat teori konspirasi bermunculan. Muncul dugaan jika Chris dan Lisanne dijadikan tumbal dalam ritual suku-suku pedalaman yang masih menghuni hutan Panama. Teori lain menyebut mungkin mereka bertemu suku kanibal dan berakhir menjadi korban. Sementara itu, polisi sempat menduga bahwa kedua gadis itu adalah korban pembunuhan. Namun belakangan kesimpulan itu justru dibatalkan. Pihak berwenang Panama menyatakan kasus itu murni kecelakaan. Mereka jatuh ke sungai, hanyut, dan tewas. Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi teka-teki besar yang belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Chris dan Lisanne? Apakah mereka tersesat dan meninggal karena takdir alam, menjadi tumbal suku pedalaman, korban kejahatan, dan
Apa yang sebenarnya hendak mereka sampaikan melalui 90 foto di kamera lisan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan subscribe untuk misteri berikutnya.